di Banten. Lalu pada saat itu para pesantren bahkan Ustadz mengecek di pesantren bahwa saya tidak ada lagi. Akhirnya saya sudah kabur dan sudah melarikan diri bersama teman-temannya. Nah, lalu mereka kontak bahwa setiap terminal itu harus ditutup dan dicari mereka semua. Lalu kalau kalian ketemu sama mereka, kalian bunuh saja karena mereka sudah melarikan diri. Nah, pada saat itu saya tiba di terminal Banten dan saya melihat orang-orang yang berjubah putih. Mereka naik di bis dan mereka menanyakan saya bahwa kamu namanya ini. Lalu kami diam dengan teman-temannya. Saya berpikir jika kami ditangkap pada saat itu kami akan mati. Karena orang-orang yang ini adalah orang-orang radikal. Kami lolos dari terminal Banten, kami menuju ke terminal Rambutan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali dapat menjumpai saudara untuk memberitakan kabar kesukaan dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, satu fenomena yang sangat luar biasa terjadi hari-hari ini, di mana anak-anak pesantren mereka tinggalkan pesantren mereka kabur, mereka lari, dan kemudian mereka berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan mereka dengan Yesus sangatlah heroik. Karena itu saudara-saudara, ini sangatlah memberkati kita. Butuh kesabaran saudara untuk mendengarkan kesaksian ini. Karena itu ikutilah kesaksian ini dan sudah dengar sampai selesai. Doa kami semoga kesaksian ini menjadi berkat tersendiri bagi saudara. Selamat menyaksikan selanjutnya. Haleluya. Salam, selamat malam semua, dimanapun saudara berada. Semoga Tuhan bisa memberkati kita semua. Dan mohon maaf, tadi malam ada gangguan signal, sehingga kadang-kadang jaringan selalu hilang. Dan saya berdoa supaya malam ini tidak ada gangguan. Saya akan lanjut kesaksian yang dimana saya ada di Banten. Lalu pada saat itu saya keluar dengan angkut jam 4 subuh dan saya menuju kota Banten, lalu tiba di sana sekitar jam 6, lalu para pesantren bahkan Ustadz mengecek di pesantren bahwa saya tidak ada lagi. Akhirnya saya sudah kabur dan sudah melarikan diri bersama teman-temannya. Nah, lalu mereka kontak bahwa setiap terminal itu harus ditutup dan dicari mereka semua. Lalu kalau kalian ketemu sama mereka, kalian bunuh saja karena mereka sudah melarikan diri. Nah, pada saat itu saya tiba di terminal Banten dan saya melihat orang-orang yang berjubah putih. Mereka naik di bis dan mereka menanyakan saya bahwa kamu namanya ini. Lalu kami diam dengan teman-temannya. Saya berpikir jika kami ditangkap pada saat itu kami akan mati. Karena orang-orang yang ini adalah orang-orang radikal. Kami lolos dari terminal Banten, kami menuju ke terminal Rambutan. Kami dalam keadaan ketakutan
Tapi kami tahu bahwa Tuhan akan menolong kami. Ketika kami sampai di terminal rambutan, kami melihat orang-orang yang berjubah putih dengan berteriak Allahu Akbar. Dan kami dicari. Pada saat itu di dalam pikiran saya, apabila mereka membawa foto kami, maka kami jujur, kami pasti dibunuh. Karena kami ada bukti bahwa ada foto. Ternyata mereka tidak membawa foto. Dan mereka menanyakan kami dalam keadaan ketakutan. Kami berdoa. Dan kami berdoa. Dan kami meminta kepada Tuhan agar mereka dibutakan matanya. Lalu ketika mereka naik ke bis, mereka menanyakan bangko di depan bahwa apakah kamu namanya ini dan ini. Dan ketika mereka menanyakan bahwa bukan, lalu mereka melewati kami dan mereka menanyakan di bangku belakang. Lalu kami berpikir, kami ini angin atau kami ini siapa? Lalu kami katakan dengan teman-teman bahwa kita sedang ditolong Tuhan. Dan Tuhan telah membutakan mata mereka sehingga mereka tidak melihat kami. Dalam keadaan posisi seperti itu, kami merasa takut. Tapi pertolongan Tuhan itu sempurna ketika kami berseru meminta tolong kepada Tuhan. Akhirnya, singkat cerita, kami menuju ke Tanjung Priok. Sampai di Tanjung Priok, kami nginap 1 bulan di sana. Dan akhirnya saya kontak ke pesantren bahwa kami dengan teman-temannya sudah tiba di Maluku Utara. Ternyata kami masih ada di Tanjung Priok. Dan akhirnya mereka katakan kalian tidak bisa lolos. Karena di Maluku Utara itu sudah diawasi setiap pintu. Mulai dari pintu masuk, pelabuhan, udara, dan sebagainya. Dan kami selama 1 bulan di sana, saya sedang berpikir bagaimana caranya kami bisa lolos untuk masuk pintu di pelabuhan. Dan akhirnya kami berdoa selama 1 bulan itu. Ketika kami masuk ke pintu pelabuhan, saya melihat gabungan dari mulai aparat dan pasukan jihad. Dan mereka menanyakan, setiap orang yang masuk harus memiliki tiket dan KTP ditunjukkan. Dan kami ini, jika kami ditangkap, maka kami ini katakanlah sudah jadi korban. Karena ketika ketemu mereka akan bunuh. Dan pada saat kami melihat keadaan yang semakin rumit, akhirnya kami berdoa. Dan saya orang yang pertama masuk di pintu yang pertama. Ketika saya masuk, lalu di depan saya ini ada calon penumpang. Dan mereka tanya, petugas menanyakan mana tiket dan KTP-nya. Dan akhirnya dia tunjukkan, oh nama orang ini bukan. Dan akhirnya di belakang saya tidak ditanya itu orang belakang saya bawa mana KTP dan tiketnya. Dan mereka melihat bahwa ini bukan orang. Ternyata saya di depan tidak ditanya. Dan saya sedang berpikir betapa hebatnya Tuhan bisa meloloskan kami ketika kami keluar dari setiap pintu yang membahayakan hidup kami. Akhirnya kami lolos. Dan beberapa orang juga sama seperti itu. Tuhan itu sanggup menolong kami. Membutakan setiap orang-orang yang melakukan kejahatan. Sehingga kami lolos naik ke kapal. Dan perjalanannya 1 minggu menuju Maluku Utara. Tiba di Maluku Utara, kami dijemput dengan pasukan jihad. Dan kami dibawa di posko mereka. Dan pada saat itu saya semakin takut. Karena saya berpikir nasib akan
berakhir di Maluku Utara. Dan akhirnya beberapa teman saya diantar pulang. Saya yang ditahan dan mereka pertanyakan ke saya, kenapa kamu mau lari dari pesantren? Dan saya katakan saya tidak cocok tinggal di sana dan saya tidak bisa beradaptasi. Lalu dia katakan, kamu tidak takut mati? Dan saya katakan, saya belum siap mati. Lalu dia katakan, karena kamu sudah melarikan diri, risikonya kamu tanggung. Akhirnya Tuhan berikan saya hikmat dan saya bicara, apa yang kamu pelajari di sana? Dan saya ngomong kepada Ustadz dan kepada pasukan jihad ini. Saya sudah menguasai Al-Quran dan ngaji, dan apa ilmu yang saya terima dan saya dapat dari sana, saya akan berikan juga kepada saudara-saudara saya yang mualaf, yang di desa kami. Dan dia katakan, kamu bertanggung jawab, kamu tidak lari lagi. Dan saya katakan tidak. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian, saya dibawa dengan speednya. Ketika dibawa dalam speed, itu ada beberapa orang di dalam, Ustadz dan kepala jihad dan pasukan jihad. Saya berpikir saya akan dibunuh di atas laut. Saya sudah membayangkan hidup saya sama seperti pendeta kami. Kepala saya akan dibawa dan badan saya akan dibuang ke laut. Perjalanan kami sekitar 6 jam. Akhirnya sore kami tiba di sana. Akhirnya sampai di sana, keluarga saya juga tidak kenal lagi karena saya sudah sepertinya sudah terjenggot dan sudah ada perubahan. Dan akhirnya saya ditugaskan untuk membantu imam di sana dan ustadz di kampung kami, bagaimana bisa mengajarkan mereka Iqra, Al-Quran dan ngaji. Dan akhirnya saya diberi kesempatan untuk melayani di musola. Dan ketika saya ada di sana, saya melihat situasinya sangat menakutkan karena ada aparat berseragam dan bersenjata. Mereka berkata, jika kalian tidak sholat 5 waktu, kami akan menghukum kalian rendam di laut, dan ada yang naik pohon jika kalian melanggar. Dan apabila kalian buat sesuatu yang tidak menyenangkan, kami akan menembak kalian. Dan akhirnya saya sangat menganjurkan masyarakat agar mereka sholat. Nah, pada saat ada masyarakat yang tidak sholat, aparat bekerja sama dengan jihad, sehingga mereka mencari di setiap hutan, di kebun. Jika didapatkan, mereka akan menembak. Dan pada saat itu, banyak masyarakat ketakutan. Dan singkat cerita, saudara, kakak saya dan saudara saya 2 orang untuk pergi ke Maluku Utara. Mereka mencari bantuan. Akhirnya mereka berdua melanjutkan di Sulawesi Utara. Dan ketika mereka ada di Sulawesi Utara sekitar 2 bulan, dan mereka menemukan ada satu misionaris yang saya sebut malaikat yang dari surga, yang siap untuk membantu kami untuk keluar dari tawanan. Dan pada saat itu mereka sekitar beberapa bulan mereka kembali dan mereka memberitahukan kepada kami semua di desa itu bahwa kita harus keluar dari sini dengan cara apapun. Kita harus keluar menuju Halmahera, dan setelah di Halmahera dia akan menjemput kita di Halmahera. Dan saudara, ketika kami keluar itu tidak diizinkan, harus pakai surat keterangan bahwa kalian kalau keluar harus minta surat izin
hanya kalian untuk pergi ke Maluku untuk belanja dan sebagainya, berjualan. Dan tidak bisa lama-lama. Dan beberapa masyarakat pergi dengan surat. Ada mereka yang membawa pisang dan mereka berdagang di sana dan mereka alasan berjualan di Maluku Utara. Nah, saudara, yang beberapa orang itu langsung melanjutkan perjalanan mereka di Maluku Utara di bagian Halmahera. Hanya mereka lolos dan mereka tidak kembali lagi. Dan gelombang kedua, mereka juga minta surat izin diberikan oleh aparat setempat. Hanya mereka pergi ke Maluku Utara, mereka lolos juga dalam perjalanan karena alasannya mereka jualan. Hanya mereka melanjutkan perjalanan mereka di bagian Halmahera. Gelombang yang ketiga dan keempat itu mereka tidak lolos lagi. Mereka ditahan di Maluku Utara dan mereka dimasukkan di satu gudang. Dan akhirnya pasukan jihad katakan, apa yang kita harus berbuat? Kita bunuh mereka atau kita suruh mereka pulang? Akhirnya kami dikunci di gudang itu semalaman. Akhirnya kami kelaparan. Singkat cerita saudara, kami berdoa dan menangis. Nasib kami akan mati pada saat itu. Jika pasukan jihad datang dan kami akan dibantai di gudang itu. Puji Tuhan saudara, subuh sekitar jam 5, kami pikir itu pasukan jihad yang datang untuk membunuh kami dan membantai kami di gudang itu. Ternyata kami melihat seloti yang besar. Ada satu cahaya dengan jubahnya putih. Dia membuka seloti itu. Dan dia buka setiap pintu gerbang itu. Dan kami melihat sendiri. Dan kami keluar. Kami pikir itu pasukan jihad akan membunuh kami. Ternyata itu bukan pasukan jihad. Tetapi saya tahu itu adalah malaikat. Pertolongan yang dari Tuhan. Dan akhirnya kami semua keluar dan kami menyelamatkan diri. Kami mencatar speed dan ada juga yang naik di kapal untuk menuju Halmahera. Dalam keadaan ketakutan kami menangis sampai tiba di Halmahera. Kami juga ditahan di pelabuhan dan semua pemerintah di sana mereka bertanya, kenapa kalian datang dengan begitu barang-barang yang banyak dan alat-alat dapur dan semua alat-alat itu kami bawa dan kami alasan kepada pemerintah setempat bahwa kami mengunjungi keluarga kami dan barang-barang yang ini kami akan memberikan kepada keluarga kami yang ada di Halmahera. Dengan alasan itu kami diizinkan. Dengan beberapa masyarakat yang begitu takut sehingga kami lolos, sehingga pemerintah di tempat itu meloloskan kami dan kami pergi. Dan dengan perjanjian kami 1 minggu harus kembali. Saudara, setelah kami melihat begitu gereja yang ada di Halmahera, hati kami sangat senang. Dan masyarakat dari kampung kami, mereka berkata, saya melihat selama beberapa tahun kita ditawan, ini baru saya melihat gereja yang ada. Dan kami percaya pada saat itu pertolongan Tuhan yang begitu indah yang bisa kami lolos dari setiap tantangan, cobaan yang kami lewati. Akhirnya gelombang yang terakhir mereka keluar dengan bodi yang kecil, dengan ketinting pada saat jam 9 malam dan mereka keluar menuju Halmahera. Sampai sekarang ada yang mereka tidak ditemukan lagi. Mereka hanyut di laut dan keesokan harinya beberapa aparat mencek setiap rumah-rumah. Kenapa rumah ini tidak ada orang lagi dan tinggal hanya anjing,
dan ayam yang mereka tinggalkan. Akhirnya mereka informasi ke Maluku Utara bahwa di desa ini tidak ada lagi penghuni. Kami tidak tahu mereka kemana. Dan akhirnya mereka dengar informasi bahwa mereka ada di Halmahera. Singkat cerita saudara, seorang pejabat tinggi pada saat itu, gubernur, datang dengan helikopter di Halmahera meminta masyarakat agar kami kembali ke kampung, bahwa di kampung kami itu sudah aman. Jujur, pada saat itu masyarakat itu trauma dan mereka menyampaikan kepada pejabat itu, tanah yang ada di Halmahera adalah kelahiran orang tua kami, yang di desa kami adalah tempat mereka untuk mencari. Dan mereka ada sempat pada saat itu mereka marah kepada pejabat itu. Dan mereka katakan, di mana Anda waktu ketika ada konflik? Kami dibiarkan seperti itu dan kami dibunuh seperti binatang. Anak-anak kami dicincang. Dan anak-anak yang usia 1 tahun, 2 tahun, begitu dipanah. Dan sangat menderita. Dan rumah-rumah kami dibom, dirusak, sehingga rata dengan tanah. Anda ada di mana? Dan dia katakan, pada saat itu saya tidak tahu karena penyerangan itu. Dan akhirnya dia minta agar kami kembali, tetapi kami memutuskan kami tidak bisa kembali. Lanjut cerita saudara, pejabat ini kembali dengan helikopter dan dia katakan dia mengharapkan kami kembali. Lalu 2 orang ini yang pergi ke Sulawesi Utara untuk meminta bantuan, beberapa bulan kemudian malaikat yang saya sebut yang dari surga yang datang dengan kapal menjemput kami. Akhirnya kami diangkut, dibawa ke Sulawesi Utara. Sampai di Sulawesi Utara kami menyanyikan lagu Kidung Jemaat, Yesus kawan yang sejati. Tiba di dermaga kami menangis habis-habisan. Semua masyarakat menyanyikan dan semua pendeta-pendeta, bahkan majelis, bahkan misionaris yang saya sebut, dia adalah malaikat penolong yang dari surga. Mereka semua memeluk kami dan kami nangis. Lagu-lagu yang kami nyanyikan, Yesus ada sobat. Dan ketika kami menyanyikan, semua yang ada di pelabuhan menyambut kami dengan tangisan dan air mata. Dan ketiga, kami melihat Sulawesi, bahwa ini kami ada di tanah ini, kami sangat bersuka cita pada saat itu. Dan akhirnya saya sebut malaikat penolong yang dari surga membawa kami ke tempat perumahan dan dia rela untuk menanggung setiap kontrakan kami dan setiap beberapa camp yang kami ditinggalkan untuk sementara. Dan dia berkata, kalian bersabar, saya akan membangun perumahan kalian milik kalian sendiri, sebab saya berjanji bahwa kalian akan menikmati fasilitasi yang terbaik. Singkat cerita saudara, akhirnya kami ada di Sulawesi dan kami beradaptasi. Dan ketika kami ada bersama-sama dengan masyarakat Sulawesi Utara, kami membagikan kesaksian apa yang kami alami. Dan masyarakat Sulawesi juga menyambut dengan penuh antusias. Dan pada saat itu, lanjut cerita, saya bergabung di dalam satu yayasan. Pada saat itu tahun 2003, saya bergabung dan saya diajari tentang medis. Ada beberapa negara yang pada saat itu mengajarkan saya bagaimana mengobati orang agar mereka itu bisa sembuh.
dengan obat-obatan yang mereka sediakan. Selama beberapa tahun saya bergabung dan saya diajari bagaimana menginjil melalui jembatani medis. Sehingga banyak jiwa, pertama kali saya gabung, salah satu kampung itu mayoritas adalah Kedar Nubayor. Akhirnya kami masuk di kampung itu dan kami nyanyikan setiap pujian penyembahan dalam perjalanan. Kami minta pertolongan Tuhan agar bukan kami, sosok kami yang melayani orang yang di desa itu. Dan pada saat itu di kampung itu mereka berkata itu adalah mayoritas Kedar Nubayor. Dan kami katakan kami pasti diterima. Ketika kami tiba di sana, kami ditolak. Dan kami berdoa agar dengan kemurahan mereka menerima. Dan kami katakan misi kami hanya datang menolong untuk melayani masyarakat di sini yang sakit, akan kami berikan obat secara gratis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika bercerita dengan mereka, akhirnya mereka setuju bahwa pelayanan mereka hanya mengobati orang-orang sakit di kampung itu. Dan akhirnya pada saat kami belum memulai, kami minta tuntunan Tuhan, kami berdoa. Dan akhirnya ketika banyak masyarakat yang datang untuk berobat, dan akhirnya kami katakan pertama orang yang berobat adalah kepala desa yang ada di tempat itu. Akhirnya kami katakan kami ini hanya alat, yang penyembuh Tuhan kami yaitu Yesus Kristus. Akhirnya pada saat itu sebelum kami mendiagnosa, akhirnya kami doakan. Setelah kami doakan, baru kami diagnosa dia. Akhirnya dia terima, dan singkat cerita malam itu pun kepala desa itu menerima Yesus secara pribadi dan dia diselamatkan. Dan esokan harinya banyak sekali yang datang berobat, dan kami katakan sebelum kalian berobat kami akan berdoa sesuai keyakinan kami agar kalian hanya bukan sembuh dengan obat, tetapi kalian akan disembuhkan Tuhan kami. Saudara-saudara, singkat cerita, akhirnya masyarakat itu dijamah dan mereka menerima doa kami, dan kami mendengarkan banyak kesaksian mereka disembuhkan. Dan kami katakan, bukan obat saja yang kalian sembuhkan, tapi Tuhan kami yang hebat yang sanggup menyembuhkan. Dan akhirnya beberapa masyarakat di situ percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Singkat cerita saudara, kami ada di sana sekitar beberapa minggu dan akhirnya kami kembali. Dan ketika kami kembali, kami memuji Tuhan. Ketika kami memuji Tuhan, bagaimana karya Tuhan yang terjadi ketika di desa itu. Dan akhir lanjut cerita beberapa bulan kemudian kami lanjut untuk pelayanan di satu tempat. Dan itu ketika kami tiba di tempat itu, mereka menolak juga. Dan akhirnya mereka mematikan setiap listrik yang ada. Dan malam itu kami berdoa dan memuji Tuhan. Kuasa Tuhan terjadi malam itu. Setiap rancangan yang jahat yang mereka rancangkan itu dipatahkan. Sehingga kebebasan pada saat itu saya melihat kuasa Tuhan terjadi. Listrik yang mereka rencanakan, mereka putuskan. Akhirnya disambung kembali. Dan kami memuji Tuhan. Akhirnya kami melayani mereka, dan pada saat mereka banyak bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya melihat lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi tanpa diberi obat. Mereka sudah sembuh. Oh haleluya. Dan pada saat itu saya katakan ini adalah kuasa ketiga apa yang Yesus lakukan. Ini akan terjadi pemulihan dan transformasi di desa ini. Akan pemulihan terjadi, pertobatan terjadi. Dan saya melihat sendiri itu dengan mata saya bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja di dalam pelayanan. Singkat cerita saudara, akhirnya saya disuruh bergabung untuk di sekolah misi penginjilan. Akhirnya saya diajari bagaimana cara menginjil. Dan ketika saya bergabung
di satu yayasan itu. Banyak hal yang saya dapatkan. Bagaimana cara menginjil, dan bagaimana cara diurapi Tuhan, bagaimana dilengkapi, dan bagaimana berjalan dengan Tuhan. Dan saya diperlengkapi. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, saya masih butuh belajar dan saya mau Tuhan ajar. Hanya pada malam itu, saya melihat ada sosok seorang malaikat dan dia berkata pada malam itu, engkau tidak perlu takut, aku akan menyertai engkau. Aku akan mengutus engkau untuk memberitakan kabar baik. Setiap orang yang ditawan, setiap orang yang hidup dalam dosa akan dipulihkan. Dan setiap orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, dan bahkan sakit penyakit akan dibuat sembuh. Dan ketika saya bangun itu saya katakan, kenapa Tuhan bisa memilih saya? Dan akhirnya suara itu datang dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pergilah dan beritakanlah Injil seluruh bangsa dan ajarilah, baptislah mereka dan ajarilah mereka, dan ketahui aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya menerima suara itu dan saya ditubuhkan, roh saya semakin menyala dan saya pergi. Dan saudara-saudara, saya melihat bagaimana di dalam pelayanan ketika saya tiba di satu kabupaten. Dan saya sudah dipersiapkan undangan bahwa ada seorang mantan pesantren dan dia akan datang di kabupaten. Banyak mujizat terjadi yang kami sudah dengar dari setiap pelayanan. Dan akhirnya saya diundang di satu kabupaten itu. Di lapangan yang terbuka. Dan mereka membawa setiap orang yang sakit. Dan saya melihat pada saat itu saya dalam keadaan puasa. Dalam meminta tuntunan Tuhan. Dan saudara tahu, di malam pertama KKR, saya ketika berdiri, saya katakan, Tuhan, bukan saya yang menyembuhkan mereka, tapi saya minta tangan Tuhan yang penuh kuasa, sanggup menyembuhkan dan membebaskan mereka dari setiap terikatan. Jujur saudara, lawatan Tuhan terjadi hari pertama. Dan saya melihat sendiri, ketika tangan saya menumpangkan setiap yang sakit, yang lumpuh, yang buta, dan yang sakit diikat roh jahat. Dan ada yang madu seketika itu. Mereka sembuh dan mereka melihat. Saya bersujud dan saya menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan baik. Kuasanya yang engkau nyatakan. Dan saya membayangkan dulu bagaimana saya ditawan. Saya tidak berdaya. Dan saya sekarang dimerdekakan. Dan banyak jiwa yang mengalami pertobatan. Dan pada saat itu saya melihat kuasa Tuhan. Lawatan terjadi di lapangan itu. Sampai orang-orang yang sakit itu dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan secara gratis. Dan akhirnya di hari yang kedua, banyak yang datang adalah kaum kedar saudara. Mereka datang meminta disembuhkan. Dan saya katakan, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan saya, yaitu Yesus Kristus akan menyembuhkan kalian. Jika engkau percaya, hari ini juga engkau akan disembuhkan. Engkau tidak perlu ke dokter. Engkau tidak perlu membuang biaya yang banyak. Saya katakan, kuasa yang dari surga, yaitu Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan kalian. Dan saya bertanya, apakah engkau percaya? Dan mereka katakan, kami percaya. Dalam keadaan mereka terletak, dalam keadaan mereka tidak berdaya, mereka menerima juru selamat, mereka percaya seketika itu juga. Dan aku berdoa, dan seketika juga mereka berdiri, dan mereka sembuh, dan yang lumpuh tadi, mereka mengangkat kursi roda, dan mereka menari-nari, memuji Tuhan, bahwa Tuhan Yesus, orang Kristen yang mereka sembah, itu hadir dan nyata. Dari mulut mereka mengakui bagaimana kehebatan. Dan saya katakan, di manakah Tuhan kalian yang tidak bisa sanggup menyembuhkan kalian? Saya katakan Tuhan yang benar, yang sesungguhnya, yang akan datang menyembuhkan setiap yang sakit.
Akhirnya saudara, banyak lawatan Tuhan terjadi tersiar. Dan malam ketiga KKR berlanjut. Dan saya lihat di lapangan orang-orang yang sakit. Orang-orang yang tergeletak. Dan saya undang salah satu haji maju ke depan dan saya bertanya, apa yang kamu cari di tempat ini? Dan dia katakan, aku cari kesembuhan. Dan saya katakan, kesembuhan, pemilik kesembuhan itu ada. Tapi kau harus mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia katakan, kami menganggap Isa Al-Masih dia sebagai Nabi. Dan saya katakan, bukan Nabi. Tapi dia adalah Tuhan 100%. Manusia 100%. Dan dia sanggup untuk menyembuhkan engkau. Dan dia katakan, saya percaya. Tapi kenapa kalian menganggap dia sebagai nabi? Ya, karena kami diajarkan. Dan saya katakan, jika kamu sembuh hari ini, kamu harus percaya bahwa dia adalah Tuhan yang sanggup membebaskan kamu dari segala ikatan penyakit. Dan dia katakan, saya percaya. Dan akhirnya dia katakan, saya mau disembuhkan Tuhan. Orang Kristen. Akhirnya saya doakan pada saat itu. Dan seketika itu juga dia sembuh. Dan dia melihat mujizat Tuhan. Begitu penyakit yang selama bertahun-tahun mengikat dia. Dia pergi ke dokter. Dokter sudah mengangkat tangan dan dia tidak bisa disembuhkan. Penyakit kanker yang dia alami. Saudara tahu. Dan banyak sekali pasien yang ada. Dan ketika saya turun dari podium dan saya mulai jamah satu persatu dengan tim kami. Akhirnya semua masyarakat yang datang dengan sakit, mereka pulang dengan penuh sukacita. Mereka bebas menari-nari memuji. Dan mereka menceritakan bagaimana itu mujizat Tuhan. Yesus datang di lapangan dan menyembuhkan mereka. Oh haleluya, saya semakin diurapi Tuhan. Dan saya melihat dan saya merasa begitu tangan saya penuh dengan api. Api bukan api sembarangan, tapi api Roh Kudus yang menyala. Roh saya terbakar. Saudara tahu, ketika kami pulang dari 3 malam KKR, dan masyarakat itu menghubungi kami, dan mereka katakan, kabupaten kami, kota kami, dipulihkan oleh Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi. Dan saya katakan, bukan kami, tapi Tuhan Yesus yang mengubah dan menyembuhkan setiap kabupaten dan kota kalian. Agar kalian melihat mujizat bahwa Tuhan adalah Juru Selamat dan sanggup memulihkan setiap orang berdosa. Sebab Yesus berkata, aku datang bukan mencari orang-orang kudus, tetapi orang-orang berdosa harus perlu diselamatkan. Saudara, singkat cerita, dari tahun 2006, saya bergabung di dalam satu yayasan, dan saya diangkat sebagai misi penginjilan. Sampai di tahun 2010, saya diangkat juga dalam satu organisasi sebagai wakil gembala. Dan saya katakan, saya orang misi dan saya tidak bisa tinggal di dalam. Saya harus keluar. Karena saya ingat Tuhan waktu itu berbicara di telinga saya. Pergi dan beritakan Injil, kabar baik. Agar orang-orang yang tidak mendengarkan Injil, mereka percaya dan melihat kuasa Tuhan ada di dalam hidupmu. Akhirnya saya keluar, pergi. Dan banyak jiwa yang saya memenangkan. Saudara, saya tidak bisa cerita banyak. Ada buku yang ini adalah ribuan jiwa yang bertobat, termasuk haji, ustazah, dan ustaz. Dan satu buku juga. Bagaimana saya catat setiap saat ketika dalam MKKR, dalam pelayanan saya. Banyak jiwa yang saya bawa di hadapan Tuhan. Sampai saat ini.
Mereka katakan, apakah kami bisa dipakai? Saya katakan, kalian bisa dipakai Tuhan jika kalian hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ketika saya dikontak, pada saat itu ada seorang yang pernah mendengarkan kesaksian saya ketika saya KKR. Adalah seorang ustadz. Dan dia katakan, apakah kami ini bisa diselamatkan? Dan saya katakan bisa, asalkan kamu percaya. Dan saya katakan gampang, ikut Tuhan Yesus itu gampang. Saya bilang, dia katakan gampangnya di mana? Ikut Tuhan itu syaratnya tidak ribet. Saya katakan hanya engkau bertobat dan percaya, dan engkau memberi diri dibaptis dan menjadi murid. Itu sudah sah. Tapi ketika kamu tidak mau percaya dan kamu masih tetap di agama yang lama, kamu harus naik haji, kamu harus bayar dosa setiap tahun, korban, dan kamu harus sholat 5 waktu, dan kamu harus baca 2 kalimat syahadat. Dan dia katakan, ya kami diwajibkan harus sholat 5 waktu dan harus tahu bahasa Arab. Lalu saya katakan, bagaimana dengan orang yang tidak tahu baca? Apakah mereka bisa masuk surga? Dan saya ajukan pertanyaan, apakah orang-orang yang kaya hanya masuk surga ketika naik haji? Dan orang-orang miskin tidak bisa masuk surga dan masuk neraka. Dan itu adalah hukum kalian. Dan saya tidak bisa berkata-kata jika saya katakan kepada orang itu dan dia katakan, ya itu juga masalahnya keyakinan kami. Dan saya katakan, mau enggak kamu melihat Tuhan? Dan dia katakan mau. Dan saya katakan, caranya gimana? Dan saya bicara ke dia, jangan tanya kepada ustadz atau kiai, bisa mereka salah jawab. Tanya kepada Tuhan. Dan saya katakan ke dia, jaga hatimu, kuduskan dirimu, supaya kamu melihat Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara jika Tuhan itu benar-benar ia datang, berarti itu Tuhan yang hidup dan Tuhan menyatakan wujudnya kepadamu. Dan dia katakan, caranya gimana? Kalau perlu kamu puasa dan jaga kekudusan. Sebab di dalam kekristenan mengajarkan kami, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Jadi kamu harus perlu kudus, baru kamu bisa melihat Tuhan. Dan akhirnya saudara saya ngomong seperti dia praktek, ustadz ini praktek. Dan akhirnya malam jam 2 kami ngobrol sejak sekitar sore jam 3 dan akhirnya malam jam 2 dia telepon dan dia katakan waktu dalam keadaan tidur dia berjumpa dengan Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan siapa yang kamu berjumpa? Muhammad kah? Tuhan siapa? Dia bilang itu Tuhan kamu. Yang itu Tuhan orang Kristen. Yang seperti apa saya tanya? Itu di foto yang sering dipajang di rumah orang Kristen. Lalu saya tanya, wujudnya seperti apa? Dia datang penuh dengan kemuliaan dan dia tawarkan keselamatan. Dia katakan, ikutlah aku. Dan saya katakan, apa lagi yang dia ngomong? Dia bilang, aku yang akan menawarkan kamu. Shiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Dan dia katakan, saya ini orang berdosa. Bagaimana saya diselamatkan? Dia bilang, as penting kamu percaya dan bertobat. Dan saudara tahu, dalam keadaan dia bicara dalam keadaan seperti itu, dia nangis. Saudara bisa bayangkan, Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selama Tuhan butakan dia 3 hari. Bahkan mana ketika Tuhan kirim ada satu orang untuk datang, untuk mendoakan dia dan di mata yang buta, dia bisa melihat. Begitu radikal yang awalnya dia membunuh orang-orang percaya. Tetapi ketika Tuhan ubahkan, dia radikal. Dan dia semakin ingin pergi dan memberitakan kabar baik. Apapun itu tantangan, dia tetap mengambil risiko. Taruhan adalah nyawanya. Sama seperti Ustadz ini. Dan dia katakan, tidak usah ditunda-tunda, malam ini juga kamu datang untuk ajari saya bagaimana menjadi seorang Kristen sejati. Dan saya katakan, tunggu dulu, nanti besok baru saya bisa datang. Dia bilang, gak usah ditahan-tahan, saya gak bisa tahan. Dia nangis terus-menerus. Dan akhirnya saya datang pada saat itu. Dan saya katakan, terima kasih. Itu Tuhan yang datang adalah Tuhan yang hidup.
bukan Tuhan yang mati, yang tidak bangkit-bangkit. Dan akhirnya dikatakan, caranya bagaimana? Dan akhirnya saya katakan, saya doakan dia, besok kita akan ketemu dan saya akan bawa ke tim kami dan kamu akan dikonseling bagaimana cara menjadi orang Kristen. Dan saudara tahu, malamnya saya pulang dan besoknya kami jemput dia dan dia datang dan nangis-nangis. Dan dia ceritakan bagaimana perjumpaan dia dengan Tuhan yang ilahi. Dan banyak orang di tim kami menangis melihat orang begitu tadinya radikal dengan keyakinan yang lama. Sekarang di jamah Tuhan. Hanya dia menemukan satu keselamatan yang abadi. Dan saya katakan selamat. Anda ada di jalan yang benar. Akhirnya beberapa hari kemudian kami membaptis dia dan kami mengajari dia tentang Alkitab. Bagaimana menjadi orang Kristen yang bisa menghasilkan buah dan memultiplikasi. Sebab Tuhan katakan, jika engkau tidak berbuah, maka kamu akan dibuang ke api, lalu Anda dibakar. Tandanya engkau tidak berfungsi maksimal. Akhirnya dia belajar Alkitab beberapa bulan. Dan dia katakan, dia mau gabung dengan tim kami untuk melayani kaum Kedar. Saya katakan berdoa, sebab kita melayani bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita melayani dengan kuasa Roh Kudus, melayani dengan penyertaan Tuhan. Ketika kita melayani, bukan kita yang memaksa, tetapi Tuhan yang akan menjamah dia. Dan saya katakan, ajaran kami tidak memaksa untuk memindah akan keyakinanmu kepada keyakinan yang lain. Tapi ajaran kami adalah penuh dengan kasih. Bahkan musuh pun kami sangat mengasihi. Lanjut cerita saudara. Perjalanan dari 2010 sampai 2011. Lalu ketika saya pulang di tempat kediaman dalam keadaan tidur, saya bermimpi kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Dan saya melihat orang-orang yang ada di bumi terangkat. Lalu waktu dalam mimpi itu aku bangun dan saya berdoa dan saya katakan, kenapa mimpi ini menceritakan tentang pengangkatan dan Tuhan datang? Lalu saya berdoa dan saya bertanya, Tuhan teguhkan lewat mimpi ini, apakah benar-benar Tuhan akan mengangkat orang-orang percaya? Saudara, pada saat itu 2011 saya dikasih seperti beberapa menit saja di dalam pelayanan ketika saya pergi untuk banyak memenangkan jiwa. Saya 1 tahun dalam perjalanan itu, saya masuk dari desa, dari setiap pulau, dari setiap Injil yang tidak dijangkau. Saya jangkau jiwa-jiwanya. Dan saya membagikan setiap Alkitab agar mereka mendengarkan Injil. Ketika selama 1 tahun saya pergi keliling untuk menyampaikan Injil, saya kembali saudara. Saya ingat tanggal 28 sampai tanggal 29 Februari 2012. Ketika saya jam 9 tepat, saya tidur saudara. Roh saya dibawa ke surga dan neraka. Dari jam 9 sampai ke jam 9 tanggal 29 2012. Selama ini saya cuma baca Alkitab dan saya mendengarkan neraka dan surga itu seperti apa. Akhirnya saya sendiri yang dibawa saudara. Ketika saya dibawa pertama, seorang malaikat menjemput saya dan saya diberikan satu kunci yang sangat lembut yang saya tidak pernah dapatkan di bumi ini. Dan sangat lembut. Dan saya pegang kunci itu. Dan saya dibawa, seorang malaikat itu membawa saya di satu gedung di dalamnya. Lalu di dalamnya saya dibawa, di situ ada meja. Dan di atas meja itu saya diperlihatkan buku kehidupan.
Dan akhirnya saya tiba di situ dan saya diperlihatkan nama saya ada di situ. Tapi yang anehnya, nama keluarga saya yang belum bertobat tidak ada di buku kehidupan. Saya nangis, berlutut, saya meminta apakah mereka bisa didaftarkan. Dan malaikat itu berkata, tidak bisa. Jika mereka masih ada di bumi, mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Jika mereka sudah ada di sini, tidak ada kesempatan untuk mereka bisa bertobat. Dan saya nangis, berlutut di hadapan malaikat itu. Dan saya katakan, apakah mereka tidak ada jalan lagi? Dia katakan, masih ada jalan, kesempatan mereka di bumi. Orang yang ada di bumi, keluarga saya, yang masih hidup, kok namanya tidak ada di buku kehidupan. Dan akhirnya malaikat itu membawa saya naik ke takhta berikut. Dan saya diperlihatkan namanya kitab kehidupan tambahan. Akhirnya saya lihat, cek namanya, nama saya ada. Dan saudara-saudara itu, saudara-saudara saya, keluarga saya, tidak ada saudara. Dan saya sesalkan. Dan saya menangis. Dan saya katakan, ini bagaimana caranya saya bisa merebut mereka. Lanjut cerita saudara. Dan saya dibawa dan saya diperlihatkan setiap orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati yang ada. Dan saya melalui jutaan manusia yang diperlihatkan. Nama mereka yang tidak terdaftar. Mereka dipisahkan. Seperti lautan. Mereka berseru, nama mereka didaftar. Tapi mereka katakan tidak bisa didaftar. Saya melihat itu nangis. Tidak habis-habisnya. Setelah itu, saya diperlihatkan namanya 12 domba. Dan saya melihat 12 domba. Itu rasul untuk para nabi itu. Dengan jubah. Mereka duduk. Dan saya melihat jenggotnya, bajunya, penuh kemuliaan. Kemudian mereka mengadili. Dan di atas itu, saya melihat mahkota yang begitu indah. Yang menyinari. Dan saya dibukakan semua apa yang saya lakukan di bumi. Di buku kehidupan itu. Dan saya tunggu dan saya menangis. Setiap apa yang saya lakukan itu dibukakan semua, dibacakan. Setelah itu saya dibawa, diperlihatkan saudara. Neraca, timbangan. Sama seperti yang saya baca di Daniel itu. Timbangan itu seperti apa? Saya pikir seperti koprah, seperti timbangan emas. Bukan saudara. Saya diperlihatkan, disuruh masuk di timbangan seperti di tengah-tengah bumi, ditaruh satu mangkuk kaca murni, kemudian saya suruh masuk ke dalamnya, ditimbang setiap perbuatan. Saya ditimbang. Hanya saya lolos dari timbangan. Sebelum saya lolos, jika timbangan itu oleng, tidak ada seorang pun yang pegang. Jika oleng saudara, di bawah itu neraka. Saya lihat neraka itu lautan api saudara, yang tidak pernah padam. Dan saya katakan, jika ini sudah dibuang, tidak seorang pun yang bisa lolos. Tidak lolos dari api jahanam. Dan saudara, pada saat itu, sepanjang jalan yang saya dibawa oleh mereka itu, saya nangis melihat bagaimana orang-orang berteriak di dalam neraka itu. Minta tolong. Panas. Dan saya melihat binatang-binatang yang masuk ke dalam tubuh manusia, ulat-ulat. Masuk menyiksa mereka. Tapi mereka tidak mati. Disiksa seperti itu. Bau hamisnya. Dan saya lihat binatang-binatang yang aneh di sana. Dan mereka menyiksa mereka. Mereka menangis. Orang-orang yang tidak bertobat menangis meminta tolong diselamatkan. Panas. Saya ingat satu hal.
bahwa AC ketika orang itu tidak bertobat ada di neraka yang saya lihat. Bantalmu adalah belerang. AC adalah apinya menyala. Orang tidak bisa keluar dari setiap lautan api neraka itu. Saudara tahu, saya melihat begitu menangis ketika saya diperlihatkan keluarga saya tidak bertobat. Mereka akan ada di api. Setelah saya ditimbang dan saya dibawa ke neraka itu, saya diperlihatkan namanya Firdaus, saudara. Firdaus yang begitu indah, saudara. Saya nikmati taman yang begitu indah yang telah disiapkan oleh Tuhan. Sangat sejuk. Orang-orang percaya dititip di tempat itu, saudara. Dan saya lihat orang-orang di sana tidak bekerja seperti di bumi lagi. Mereka senang dan diberikan makanan oleh Tuhan. Mereka menikmati fasilitas yang telah Tuhan sediakan. Saya katakan, tempat ini sangat indah. Sungguh indah. Dan akhirnya saya dibawa satu malaikat ini. Saya lewati namanya jalan lebar dan sempit. Saya melewati, kalau di Muslim katakan sirotol, jalan rambu satu terbelah 7. Kalau di orang Kristen katakan bahwa jalan lebar dan sempit. Saya lewati 3 kali, saya lewati, tidak lolos, saudara. Dan ketika saya tengok di belakang semuanya jurang. Dan saya tidak bisa lihat ke dalam. Ini kalau jatuh mayat atau hidup kita entah di mana. Akhirnya 4 kali saya bisa lolos. Ketika saya lolos, saudara, saya diminta mempertanggungjawabkan diri jiwa-jiwa yang saya layani. Hanya saya dibacakan semua jiwa-jiwa yang selama saya layani ada di bumi. Setelah saya dibacakan dan dikatakan kamu lolos, kamu banyak memenangkan jiwa-jiwa. Akhirnya malaikat itu membawa saya, memperlihatkan bagaimana orang-orang jahat dipisahkan, orang-orang berdosa dipisahkan, malaikat-malaikat yang ada di sana. Malaikat-malaikat maut, malaikat-malaikat seram, yang saya melihat tinggi-tinggi mereka. 6 meter, badannya seperti keraksasa. Pedang mereka yang begitu tajam. Mereka memisahkan orang-orang jahat dan orang-orang baik. Dan ada saya melihat orang-orang jahat berteriak-teriak, kenapa saya melakukan kesalahan apa sampai saya dihukum? Dan saya mendengarkan suara ada seorang anak Tuhan yang berteriak, kenapa aku melakukan hal yang baik di bumi, kenapa saya harus dipisahkan dengan orang-orang jahat? Saya mau kasih tahu satu hal, saudara. Hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab menentukan adalah bagaimana kita ada di bumi, berbuat baik. Dan hidup memuliakan Tuhan. Dan banyak jiwa yang kita harus bawa di hadapan Tuhan. Sehingga cerita saudara, saya dibawa malaikat itu memperlihatkan bagaimana itu surga. Saudara, jalan-jalannya penuh dengan emas. Saya sedang membayangkan saudara, gedung yang begitu indah, yang begitu mewah. Dan saya sebut hotel berbintang emas. Yang dibangun oleh tangan Tuhan. Bukan tangan manusia. Semua tempat itu sungguh indah. Dan saya tidak pernah temukan di bumi. Dan saya bertanya, orang yang membawa saya itu, dia katakan, tempat ini ketika orang hidup setia, taat, melakukan kehendak Tuhan, mereka tempatnya ada di sini. Saudara, setelah saya dimasukkan ke dalam, dan dia katakan, malaikatnya, ini tempatmu. Dan ketika saya lihat itu, saya nangis. Saya bersyukur, terima kasih. Terima kasih.
Saya sedang berpikir selama saya hidup, saya mendengarkan neraka, saya mendengarkan surga. Ternyata saya mengalaminya, surga dan neraka itu nyata. Dan menakutkan, itu neraka saudara. Akhirnya malaikat itu berkata, belum ada waktunya kamu di sini. Kamu pulang. Dan saya katakan, dengan cara apakah saya pulang? Saya tidak pengen pulang lagi. Dia katakan pulang. Orang-orang yang di bumi sedang membutuhkan. Kamu harus pergi memberitakan kabar baik di seluruh penjuru. Dan saya katakan, dengan jalan apakah saya pulang? Dan dia katakan, sebelum engkau pulang, ingatkan kepada umat, bertobat sungguh-sungguh, hidup setia di hadapan Tuhan, taat sampai mati, sampai aku datang menjemput orang-orang yang hidup kudus. Aku akan membawa mereka apa yang aku berada, kamu pun berada, menikmati fasilitas kerajaan surga. Dan saya katakan, jika aku menyampaikan mereka tidak mendengar, dia katakan, itu bukan urusanmu. Tugasmu menyampaikan. Tugas mereka tidak mendengarkan, itu adalah keputusan mereka. Dan saya katakan, baik. Dan ketika saya katakan baik, saya dibalikan seperti kelapa tangan, tiba. Saya bangun dari tempat jam 9, tanggal 29/2012. Dan saya nangis selama 3 hari. Saya ceritakan ke keluarga saya. Selama 3 hari saya belum cerita. Setelah lewat dari 3 hari, saya minta roh keberanian, saya minta Roh Kudus memampukan saya agar saya bisa menceritakan setiap keluarga saya yang masih kedar nubayur, yang masih keyakinan yang lain, agar mereka bisa menerima. Saudara tahu, lewat dari 3 hari saya pergi dan ceritakan. Saudara saya, keluarga saya, semua saya ceritakan. Bahwa nama kalian tidak ada di buku kehidupan. Saya ceritakan bagaimana perjalanan saya selama tanggal 28 sampai tanggal 29. Jam 9 sampai jam 9. Saya hitung sekitar jam 12 jam saya ada di sana. Saya katakan, kalian harus banyak bertobat dan percaya kepada Yesus. Jika kalian tidak percaya, kalian adalah penghuni neraka. Kakak saya, saudara-saudara saya, mereka percaya. Dan akhirnya mereka hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya ceritakan ke mama dan keluarga adiknya. Nah, akhirnya mereka bertobat dan mereka kembali. Dan ada keluarga saya yang tadinya di seberang. Dan mereka percaya dan memberi diri untuk dibaptis dan percaya Yesus. Akhirnya sekarang mereka juga menjadi hamba Tuhan. Oh, haleluya. Dan ketika saya melangkah lebih jauh, saya pergi ceritakan ke gereja. Salah satu adalah gereja GPDI. Saya masuk dari setiap seluruh gereja dan saya ceritakan. Dan banyak orang yang dilawat Tuhan. Banyak orang yang mengalami lawatan Tuhan. Saya percaya bukan akan diri saya yang saya ceritakan, tetapi apa yang saya ceritakan adalah dari Tuhan. Akhirnya mereka mengalami, dan ada yang nangis dan ada yang bertobat mendengarkan kesaksian. Dan ada juga yang tidak mau menerima, dan mereka menantang. Dan ketika saya sampaikan, jika engkau tidak bertobat, engkau akan berurusan dengan Tuhan. Saudara, ada seorang, bukan saya sebut anak Tuhan, tapi dia hidup Kristen, tapi dia tidak percaya dan dia menantang. Saudara tahu, ketika habis dia menantang saya, sekitar 2 jam kemudian, ia dihukum oleh Tuhan dan dia mati seketika itu. Dan saya melihat kejadian itu, bahwa ketika orang yang diurapi, ketika mereka mengolok-olok, murka Tuhan turun menyala-nyala di atas orang itu. Dan akhirnya ia meninggal. Dan saya katakan, kenapa dia tidak bisa menerima ketika saya sampaikan. Saudara, singkat cerita, dan saya pergi setiap
kapal-kapal, dan saya ceritakan kesaksian bagaimana saya ada 12 jam di surga dan neraka. Saya ceritakan di Polres, ada di penjara, banyak orang bertobat di penjara dan mereka menerima. Jahat Al-Qaeda, termasuk orang-orang penjahat di dalam, mereka menangis, dilawat oleh Tuhan, dan mereka berjanji mereka akan keluar menjadi orang yang lebih baik. Akhirnya mereka keluar dan mereka mencari saya dan mereka bertobat. Sampai saat ini mereka menjadi orang-orang yang radikal. Karena Roh Kudus menjamah ketika mereka ada di penjara. Saudara, saya pergi di lapas dan ceritakan bagaimana perjumpaan saya dengan Tuhan, bagaimana saya ke surga dan neraka. Dan saudara tahu, banyak orang di lapas mengalami lawatan Tuhan. Kuasa Tuhan begitu ajaib. Orang yang tadi yang rusak, orang yang jahat, begitu jahat, mereka bertobat dan sekarang ribuan orang menerima Yesus dan mereka menjadi penginjil yang radikal. Ketika Tuhan bersama kita, saya mau kasih tahu, orang Ambon bilang, sing ada yang lawan, sing ada yang blok. Ketika kita bersama Tuhan, bukan kita, bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan yang melawat orang yang jahat, yang rusak, Tuhan perbaiki. Sebab Tuhan berkata, aku datang bukan mencari orang-orang kudus, tetapi orang berdosa yang perlu diselamatkan. Tuhan mencari orang-orang yang belum percaya. Saya pergi di setiap pulau, di setiap desa yang tidak dijangkau, saya harus berenang untuk membawa Injil. Saya harus naik perahu untuk menyampaikan Injil, kabar baik. Dan akhirnya saya masuk ke hutan untuk ketemu dengan suku-suku orang yang tidak pakai baju dan belum percaya sampai saat ini. Mereka di dalam pelayanan dengan tim kami. Saya bawa makanan dan saya bawa baju dan saya sampaikan bagaimana Kristus Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan mereka. Dan saudara tahu, mereka percaya. Dan saat ini orang-orang suku Tubutil, yang namanya suku Tubutil itu masih pakai koteka, saudara. Dan mereka percaya. Dan sekarang mereka sudah beribadah. Sebagian belum beribadah, saudara. Ini bukan hanya tugas saya. Tugas kita semua, saudara. Dan sampai saat ini, hati saya sangat mengasihi keluarga-keluarga, sahabat, bahkan dulu keyakinan. Saya sangat mengasihi. Saya tidak membenci mereka. Tapi saya sangat mengasihi. Saya rindu agar mereka juga berjumpa seperti saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lanjut cerita ketika saya dalam perjalanan di tahun 2014, 2015, 2019. Semakin saya yang mencari jiwa dengan tim. Pergi di setiap provinsi, pergi setiap. Saya melihat mujizat-mujizat yang begitu unik, mujizat yang begitu hebat di dalam pelayanan. Saya katakan Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat, Tuhan itu perkasa. Dan jika Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhan menyertai dan Tuhan bertanggung jawab atas itu. Dan ketika saya ketemu perempuan-perempuan yang ustazah dan saya salaman sama mereka, sama ustaz, saya mengasihi mereka. Dan akhirnya saudara, mereka datang dan mereka mencari tahu bagaimana menjadi seorang mualaf yang percaya kepada Yesus. Dan mereka belajar bagaimana mereka ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan saya katakan, yang lain masih keras dan mereka belum percaya. Saya katakan, jika engkau tidak percaya, kau akan dihukum. Tapi ingat, saya katakan sama mereka, agama boleh banyak, nabi boleh banyak,
rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Tidak ada yang lain. Sebab seberang sana mereka berkata, kami sedang mencari jalan. Di sisi lain ada yang satu berkata, kami belum menemukan jalan. Yang satu juga berkata, kami sedang menuju di jalan. Yang satu berkata, tunjukkan kami jalan. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan mereka katakan, bagaimana caranya menemukan jalan itu? Gampang, saya katakan. Saya menginjil sama mereka, saya katakan gampang. Jaga kekudusan. Jika engkau ketemu Tuhan, jaga kekudusan. Dan kalian akan menemukan Tuhan itu. Yang akan datang dan memperlihatkan wujudnya. Saudara tahu. Dan mereka percaya. Sehingga mereka menjaga kekudusan dan mereka mau melihat Tuhan. Besok paginya mereka telepon, Pak, itu Tuhanmu yang datang, bukan Muhammad yang datang. Sehingga mereka dilawat Tuhan. Saya banyak dengar kesaksian mereka sampai saat nangis, merengek-rengek. Saya katakan, ya satu persatu hubungannya, katakan, Pak, saya sudah ketemu dengan Tuhan yang sesungguhnya. Dan saya katakan, dia datang, dia bicara apa? Dia katakan, ikut aku. Saya katakan, setelah dia suruh ikut dia, apa lagi yang dia bicara? Dia tawarkan keselamatan. Setelah itu apa lagi yang dia ngomong? Dia bilang, aku akan membawa keselamatan dan menyelamatkan jiwamu. Lalu saya tanya, apa lagi? Dia ngomong. Dia bilang, dia perlihatkan air yang besar, suruh masuk ke dalamnya. Dan mandi supaya kamu bersih. Dan saya sudah tahu bahwa dia harus perlu dibaptis. Dan dia katakan, apa lagi? Saya tanya, apa lagi yang dia ngomong? Dia bilang, disuruh pikul salib. Sedangkan saya seorang orang Muslim. Dan saya katakan, artinya kamu ketika ikut dia, kamu harus memikul salib. Salib bukannya yang enak. Menjadi orang Kristen bukan enak. Tapi bagaimana penderitaan yang Yesus alami, kita juga menjadi teladan. Ketika pencobaan datang, masalah datang, kita tetap sukacita dan melayani Tuhan. Dan setelah satu telepon yang masuk, habis satu lagi ngomong, Pak, gimana? Saya sudah ketemu Tuhan kamu. Dia ngomong apa? Dia bilang, saya tidak bisa cerita banyak, kita ketemu. Kita mau ngomong, dan saya pengen menjadi orang Kristen. Sebab Tuhanmu sudah datang dalam hidup, dan sudah memperlihatkan wujudmu. Akhirnya saya katakan, nanti besok kita ketemu, dan saya pengen mendengarkan kesaksiannya. Satu lagi yang datang ceritakan dengan nangis-nangis. Pak, selama ini hidup saya yang begitu bimbang dan ragu dan gelisah, saya tidak temukan Tuhan saya. Kenapa sosok Tuhanmu hidup dan dia datangi saya? Dan apa yang kamu bicara itu terjadi dalam hidup saya. Saya berjumpa dengan Tuhanmu. Dan saya katakan, puji Tuhan. Itu berarti Tuhan yang hidup yang ingin menunjukkan bahwa dia ada di dalam hidup. Tapi jangan engkau salah memilih Tuhan. Saudara tahu, nangis begitu kuat, kencang-kencang. Akhirnya dia memeluk dan dikatakan satu kehangatan yang dia dapatkan. Satu kebahagiaan dan sukacita yang melimpah. Banyak jiwa yang datang, saudara. Akhirnya besok kami konseling semuanya dengan tim. Akhirnya mereka mau belajar. Dan mereka menjadi orang Kristen. Dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak kejadian ketika orang-orang berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Gejolak dalam hati. Roh Kudus sedang menggoncangkan hati mereka. Sehingga mereka pergi dan menceritakan apa yang mereka alami. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. 2020 dan 2021. Banyak mujizat yang spektakuler.
yang Tuhan nyatakan di dalam pelayanan. Saya sampai hari ini tercengang-cengang. Dulu saya berkata kepada Tuhan, kenapa Benny Hinn dipakai Tuhan? Kenapa Kathryn Kuhlman dipakai Tuhan? Rein Bonke dipakai Tuhan secara hebat. Kenapa Benny Hinn dipakai Tuhan? Dan sebagainya, kenapa saya tidak dipakai Tuhan? Ternyata apa yang mereka alami, itu juga saya alami. Saudara-saudara, mengikuti Tuhan tidak mudah. Orang yang punya hati yang terpanggil melayani Tuhan dengan setia, bukan dengan mencari jabatan atau mencari popularitas atau mencari kemewahan. Tuhan rindu kita sama seperti Tuhan Yesus, melayani dari rumah ke rumah, dari kota ke kota, dari suku ke suku. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka pasti mengenal Tuhan karena kita datang menyampaikan kabar baik. Kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Injil sampai kepada suku-suku bangsa dan semua umat harus mendengarkan Injil. Mari kita sebagai pelopor, sebagai penginjil, sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan berhenti, terus menerus pergi melakukan proyek kerajaan Allah sampai Ia datang melihat kita bertahan dan bekerja sampai finishing well, sampai garis akhir. Kita akan disediakan mahkota yang indah. Malam ini doa saya, kerinduan saya, banyak jiwa yang masih banyak yang perlu kita selamatkan. Itu kerinduan saya. Di suku terasing itu belum dijangkau. Saya ingin kita semua, mari kita terlibat, ambil bagian dalam pertandingan iman untuk menyelamatkan setiap jiwa. Maka upah kita besar di surga. Dan pada saat itu, saudara, konflik terjadi di Maluku Utara. Saya ingat ada satu tokoh namanya Perdamaian. Dia datang dan memperdamaikan setiap konflik yang ada di Maluku Utara. Dan seketika itu reda. Makanya dia disebut tokoh perdamaian. Saya tidak sebut namanya, tapi dia adalah sosok yang dipakai oleh pemerintah. Di mana ada konflik, beliau yang turun tangan. Semoga kesaksian ini dapat memberkati banyak orang. Dan kita adalah saksi yang hidup. Dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang begitu dahsyat. Dan saya tidak bisa melupakan setiap detik, setiap waktu. Amin, amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa untuk terus membagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang. Dan biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.